Assalamualaikum sobat semua, selamat datang di Sandorezu Vlog episode 59 dari kota suci Madinah Al-Munawwaroh. Di video ini, saya akan mengajak sobat mengikuti tur kota Madinah bersama para jemaah. Ini adalah hari kelima saya berkunjung ke Tanah Suci. Ba'da subuh, kami diminta segera sarapan dan langsung naik ke bus untuk berangkat pergi tur ke tempat-tempat bersejarah. Tujuan pertama kali ini adalah Jabal Uhud. Yuk, ikuti terus ya. Nah, ini di depan kita sebelah kiri. Ya, depan kita sebelah kiri itu adalah Jabal Rumah namanya. Ya, adalah bukit pemanah. Di sini ada 50 orang pasukan. Nah, ini sebelah kanan kita. Ya, nah ini bahwa adapun kaum muslimin posisinya berada di tempat nanti kita berkunjung di kuburan para syuhada. Disitulah kurang lebih posisi kaum muslimin. Ya, kita ke sini. Jabal Uhud atau Gunung Uhud terletak di timur laut kota suci Madinah atau sekitar 3-4 km dari Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Uhud ini adalah sebuah gunung yang mencintai kita, dan kita pun mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah terjadinya perang Uhud antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang dipimpin waktu itu oleh Abu Sufyan dan juga panglima berkudanya yaitu Khalid bin Walid yang ketika itu keduanya belum masuk Islam. Selama di sini, kami mendapat penjelasan tentang peristiwa besar itu, seolah-olah hal itu terjadi di depan mata kepala kami. Nah, ini adalah namanya Jabal Rumah. Rumah itu adalah jamak dari Rami, yakni orang yang pemanah. Nah, ini adalah bukitnya pasukan pemanah yang jumlahnya adalah 50 orang. Yang Jabal Uhud itu yang belakang nih, panjang dari sana sampai ke sana. Ya, nah, jadi Gunung Uhud ini sudah masuk di kota Madinah, ada tanah haram Madinah. Sehingga Dajjal nggak bisa masuk. Pasukan kaum muslimin, muaskarnya atau perkemahannya di sini. Ya, sebelah kanan ini. Sementara kafir Quraisy sebelah sana. Ya, sebelah sana. Ya. Nah, terjadilah peperangan itu di depan ini kurang lebih. Ya, jadi pasukan memanah ini 50 orang itu tujuannya apa? Melindungi punggungnya kaum muslimin supaya tidak ada serang dari belakang. Yang pertama adalah perang tanding, 3 orang maju ke depan dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian baru terjadi peperangan bersama. Nah, di awal peperangan itu kaum muslimin menang. Kemudian kafir Quraisy itu pecah-kacir di sana. Nah, Nabi SAW telah mengatakan bahwa yang 50 ini tidak boleh meninggalkan tempat. Dia harus tetap berada di situ bagaimanapun kondisi, menang atau kalah. Ya. Nah, tapi karena kota kafir lupa dengan perintah Nabi. Ya. Nah, di sini kekalahan disebabkan ada mutaba'ah, tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Itu adalah penyebab dari kekalahan. Jadi kalau kita pengen sebuah kemenangan, hendaklah kita mengikuti perintah Nabi SAW. Ya. Menjalankan perintahnya, ya, menjalankan sunnahnya. Ini adalah sebab-sebab dari kemenangan. Nah, ketika 40 orang turun ke bawah, tinggal 10 kalau tidak salah, maka Khalid bin Walid yang dia adalah
pemimpin pasukan berkudanya orang kafir Quraisy, dia di lembah, di wadi itu, di sungai kering itu dia lewat. Dulu kan banyak pohon-pohon nih, kan nggak kelihatan, ya. Kemudian muncul dia dari belakang sini, ya, naik dengan kudanya pasukan mereka itu. Nah, akhirnya semuanya dipanahi, dibunuhi semua, ya, dari pasukan muslim. Sudah dengan kondisi itu kocak-kacir lah semuanya, sehingga Nabi SAW dibawa ke atas, ya, sehingga disebarkan isyaat atau kabar burung, ya, bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu dia pengennya adalah Rasulullah untuk melemahkan semua kaum muslimin, disebarkanlah isyaat, ya, sehingga tidak semangat lagi. Sudah, apa yang harus kita perjuangkan kalau saat ini Nabi sudah meninggal dunia. Akhirnya dijelaskan bahwasanya Nabi masih ada. Nah, Nabi dia dibawa ke sana, dikejar terus oleh kafir Quraisy, sehingga tanah menghujan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang ikut? Ya. Jadi bagi sahabat langsung dia menjadi perisainya Rasulullah. Jadi anak panah itu mengena badannya semuanya untuk melindungi Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi akhirnya mereka pergi, ya, dan setelah ke Quraisy merasa dia sudah menang, ya, dia merasa Rasulullah sudah meninggal dunia karena memang tidak diinformasikan bahwasanya Nabi itu masih hidup. Jadi sampai di apa namanya perang pecah lah gitu, ya. Nah, sampai tak ada dari Nabi, sudah boleh Nabi masih ada enggak, ya, sehingga mereka merasa bahwasanya Nabi juga memang Nabi sudah meninggal. Dia berangkat, kemudian dikumpulkanlah para syuhada. Di antara syuhada di sini tentu adalah Hamzah, paman Rasulullah SAW, yang pada saat itu jantungnya digigit atau diambil oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, ya, karena bapaknya dibunuh oleh Hamzah waktu perang Badar, ya. Nah, kemudian di antara yang lain adalah ayahnya si Jabir bin Abdullah, ya, ayahnya juga meninggal dunia di sini. Nah, ketika dia meninggal dunia di sini, ibunya membawa suaminya untuk dikuburkan di Baqi. Ketika diketahui oleh Nabi SAW, dan menyuruh dia untuk kembalikan ke sini dan dikuburkan di syuhada. Ini ada di situ Hamzah dan yang lain-lainnya, ya. Nah, di sini ada Mus'ab termasuk juga adalah orang yang diperintah oleh Nabi SAW memegang tangki atau benderanya Islam, ya. Oke, Bapak Ibu, ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil pertama adalah kesalahan peperangan pada perang Uhud ini adalah disebabkan karena ketidaktaatan sebagian dari kaum muslimin dalam perang. Maka kita hendaklah taat pada Rasulullah, ya, di dalam itu Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah sunatullah, ya, sunatullah itu terjadi peperangan itu ada yang salah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW semakin jelas orang-orang munafik. Orang-orang munafik tadi kita sudah sampaikan bahwa awal pasukan itu adalah 1.000 orang. Nah, kemudian hampir di ujung dari perjalanan setelah sholat subuh ada 300 orang yang mundur, yang dikepalai oleh Bapak pimpinan munafikin itu dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, yang kompori semuanya, akhirnya ya, orang yang hatinya sudah rusak, ya, terpengaruh oleh itu, pengaruh dengan yang lain, 300 orang, coba ya, 300 orang keluar dari pasukan, sementara musuh sudah di depan mata. Ya, akhirnya nanti tetap lanjut, ya, sehingga jalan peperangan ini, dan insya Allah kita akan turun ke bawah menziarahi kuburan para syuhada, ya, dan kita lihat semuanya rata aja, dan pernah terjadi dalam sejarah bahwa ada hujan, gara-gara hujan, ya, kemudian
menangkis sebagian dari kuburan dan keluar darah, masih segar sesuatu. Jadi mereka ya kata Allah Subhanahu wa taala hidup, ya, mereka hidup dari kuburan. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita turun. Lihat, hati-hati jalan. Setelah mendapat penjelasan tentang sejarah Perang Uhud, kami diajak berziarah ke makam para syuhada. Ya, inilah makam para syuhada Perang Uhud. Menurut catatan sejarah, sebanyak 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syuhada, dan disinilah mereka dimakamkan. Di antara mereka yang gugur, yaitu paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang digelari sebagai Sayyidus Syuhada, atau penghulu para syahid. Mengatakan bahwa para syuhada itu diampuni dosa-dosanya dengan tetesan darah yang pertama. Satu liang lahat itu ada 3, ada 2, ada yang maka didahulukan orang yang paling baik, hafalannya yang banyak didahulukan buat terdepan. Setelah mengunjungi Jabal Uhud, kami beranjak ke Museum Al-Amudi yang tidak jauh dari sana. Di tempat ini, kita akan disuguhkan banyak informasi mengenai peradaban Arab zaman dahulu hingga saat ini, baik dari segi alat perkakas yang digunakan, pakaian sehari-hari, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kami dibawa berkeliling jalanan kota Madinah, melewati Universitas Islam Madinah, dan berakhir di kebun kurma untuk berbelanja. Sudah dibuat dari tanah haram ya. Haram di tanah haram. Sekali dalam setahun 28 bisa dimati atau Bismillah. Masyaallah Syekh, masyaallah. Silakan. 35 sekilo. 35. Riyal, 2 kilo 50 riyal. Setelah melihat hasil kurma asli Arab, kami melanjutkan perjalanan ke Masjid Quba, salah satu masjid bersejarah yang merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid ini didirikan atas dasar takwa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba dan mendirikan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum.
Ya, kunjungan kami ke Masjid Kuba merupakan destinasi terakhir dari tur keliling kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum kembali ke Masjid Nabawi untuk menikmati masa-masa terakhir kami beribadah di sini. Dan esok hari insya Allah kami akan bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan umroh. Bagi saya sendiri, pengalaman ini tidak akan pernah tergantikan. Semoga sobat semua juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ke tempat ini dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Besok insyaallah umrah. Salat terakhir maghrib di Masjid Nabawi. Semoga bisa kesini.